Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, malam minggu ini semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan bersemangat, dalam kebaikan ya. Dan mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dengan perlindungan yang sempurna. Sebelum dimulai, saya ingin ngumpulin dulu sahabat semua yang ada di Instagram Live. Insya Allah sebentar lagi kita akan malam mingguan ya, sambil kemudian meraup ilmu ya dari pakar herbal lulusan doktor dari Guangxi Medical ya, Guangxi Medical China. Wah, nggak main-main nih ya, Masya Allah. Dan Insya Allah sebentar lagi Dr. Kintoko, beliau juga adalah seorang ustadz, tapi beliau adalah pakar herbal yang cukup mendalam ya, dan beliau akan menjelaskan kepada kita kira-kira kalau orang udah takut divaksin ya. Di beberapa pertemuan lalu kita kan udah ngobrol, banyak yang nggak mau divaksin. Ternyata satu, takut dampaknya ya kan. Yang kedua ya, takut efek samping ya. Kemudian yang kedua, ternyata nggak juga efektif ya kan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan vaksin? Nah, maka malam hari ini ya kita akan coba ngobrol-ngobrol ya. Baik, sahabat semuanya yang ada di YouTube Cinta Quran TV, selamat datang. YouTube Cinta Quran TV juga ada ditayangkan di sana. Sahabat di Cinta Quran TV, selamat datang. Dan YouTube di Amazing People juga selamat datang ya. Ya, sebentar lagi akan ditayangkan. Ada jeda waktu antara Instagram dengan YouTube ya, ada perbedaan 24 jam. Assalamualaikum semua teman-teman semuanya, sehat-sehat ya. Masya Allah, doakan saya juga sehat-sehat. Doakan senantiasa semangat dalam kebaikan ya. Dan bismillah, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, mampukah ya herbal menuntaskan atau memberantas atau menghentikan COVID-19. Karena seringkali orang bilang, mana mungkin lah herbal, lambat lah. Herbal, cemen gitu ya. Herbal, siapa yang mau minum jamu gitu loh ya. Nah, pertanyaannya, benar nggak sih herbal itu mampu? Nah, ini yang akan kita jawab malam ini ya. Baik, sahabat semuanya, sebelum dimulai, saya ingin menginformasikan bagi sahabat semuanya, bisa juga nonton di YouTube Cinta Quran TV, bisa juga di Amazing People ya, YouTube, dan bisa juga di Instagram Live seperti saat ini. Dan sebelum dimulai, insya Allah sebentar lagi saya akan memanggil guru kita, Dr. Kintoko MSc. Ya Allah, Masya Allah, ini sebuah kesempatan ya, bisa belajar langsung dari beliau. Sebelum dimulai, saya ingin mengabsen dulu dong yang hadir ya. Masya Allah, sudah mulai rame yang ada di YouTube, yang ada di Cinta Quran TV, maupun yang ada di Amazing People. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan. Sekarang saya pingin ngabsen dulu dong ya. Berasal dari mana nih kira-kira ya? Saya pingin kenal dulu ya, dari mana nih teman-teman berasal, supaya kita bisa lebih tahu ya satu dengan yang lainnya. Silahkan bisa diabsen dulu dari mana berasal, silahkan. Yuk, bismillah, 1, 2, 3. Dari mana saja berasal, Masya Allah. Yang di YouTube juga boleh di absen ya. Alhamdulillah dari Bogor. Terima kasih Mas Endra Herudin, Masya Allah. Kalimantan Barat ya. Dari mana lagi? Ya, Alhamdulillah. Silahkan dari Bandung, dari Tangerang, Masya Allah. Wah, ada dari Sydney, Masya Allah. Sydney lagi demo ya, besar-besaran ya. Di sana demo nolak lockdown ya. Padahal udah dikasih biaya hidup ya, enak banget. Udah dikasih biaya hidup masih demo ya. Di sini udah dibiarin mati ya Allah. Ya Allah. Aduh, udah 1.500 orang meninggal dunia ya. Bogor, Banjarnegara, Pasuruan, dari Bandung, Lampung, alhamdulillah. Ya, dari Bandung. Ini ada dari selatannya Jakarta. Bukan Jakarta Selatan, selatan Jakarta ya. Garut. Ya, alhamdulillah. Bintaro, Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Wah, dari mana lagi nih? Kalimantan Timur, Masya Allah, alhamdulillah. Mandiraja, di mana tuh Mandiraja? Purbalingga, Masya Allah. Wates Kulon, Progo, alhamdulillah. Wah, deket nih sama Dr. Kintoko ya, dari Jogja.
Bumi Ayu, Malang, Jogja, Masya Allah. Dari Sidoarjo. Mbak Kiki dari Surabaya, Masya Allah. Dari Jatim ada yang di YouTube, dari Jakarta, Indramayu, Lampung, Masya Allah. Sintang, ya jauh, ya Surabaya, Kuningan, dari Bandung, Masya Allah. Ada yang dari luar negeri, silahkan di absen juga. Timur mungkin, ada. Alhamdulillah ya, kita belum mulai ya. Saya masih ngabsen dulu teman-teman biar pada kumpul semuanya. Alhamdulillah sudah mulai ramai yang kumpul. Malam ini kita akan ngobrol dengan ahli ya, bukan dengan sembarang, bukan dengan orang kaleng-kaleng, tapi kita ngobrol dengan ahli ya. Jadi kalau saya nanya dengan ahli, kalau nggak dengan ahli saya nggak mau, karena pasti jawabannya nggak ngeh ya. Masya Allah, yuk ya, nggak inilah, kita nggak akan puas jawabannya kalau bukan ahlinya ya. Dari Depok, dari Bogor, dari Menara Kudus, ada dari Ciracas, alhamdulillah sudah mulai berkumpul. Teman-teman semuanya, agar lebih banyak lagi yang ikut, yuk kita share link yang ada di YouTube. Bagi teman-teman yang ada di sini, kabarkan juga teman-teman yang lain, share posternya ke WhatsApp grup, ya, Telegram grup. Ayo, ya, sebarkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama Dr. Kintoko MSc. Beliau adalah pakar herbal lulusan dari Guangxi Medical ya, di China, Masya Allah. Luar biasa ya, alhamdulillah. Mamuju, Palopo, Sumedang, alhamdulillah. Ya, sudah mulai hadir ya, alhamdulillah. Yang di YouTube, alhamdulillah juga ada Blitar, Makassar, Istanbul, Masya Allah. Dari Istanbul ada, alhamdulillah. Cijantung. Ya, dari mana lagi? Yang berasal dari luar negeri silahkan keluar, tampakkan wujudnya. Ya, baik teman-teman semuanya, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai. Dan sebelum dimulai, bagi sahabat semuanya yang ingin mendapatkan materi, ya, hari ini Dr. Kintoko akan bagi-bagi PowerPoint gratis. Bagi sahabat semua yang mau PowerPoint-nya, boleh di-download, ada di YouTube link nanti, ya, dikasih di YouTube link, ya. Insya Allah bagi teman-teman yang mau ngambil materinya, boleh free dibagikan ya. Alhamdulillah dari Taiwan hadir, Masya Allah ya. Dan Dr. Kintoko insya Allah akan membagi-bagikannya secara free bagi teman-teman semuanya. Dan nanti juga saya akan buka sesi tanya jawab ya. Silahkan saya buka sesi tanya jawab bagi yang di YouTube maupun di Instagram ya, maupun di YouTube Cinta Quran TV atau YouTube Amazing People ya. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah kita tidak mau mengulur waktu, kita undang dulu guru kita, Dokter. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Bismillah. Beliau adalah seorang ustadz juga, ya, Masya Allah. Beliau seorang dai, tapi beliau adalah pakar herbal dan nggak main-main teman-teman ya. S3 ya, doktoral ya, bukan S3 tanpa dosen ya, nggak ngajar, dapat honoris causa di beberapa kampus ya. Sorry itu mah ya. Nah, ini benar-benar doktor dan dari China, nggak main-main. Antum tahu Cina itu pakarnya herbal. Mereka nggak main-main soal herbal. Mereka sangat meneliti secara ilmiah, ya. Dan mereka juga nggak kaleng-kaleng kalau soal herbal. Sebagaimana antum pernah nonton film Shaolin nggak? Pernah nonton ya? Pernah nonton film Shaolin ya? Mereka minumnya herbal, jamu ya, tenaganya kuat-kuat, luar biasa. Walaupun dulu mereka katanya epicentrum COVID, sekarang mereka justru menyerahkan kepada Indonesia sebagai epicentrum COVID. La haula wala quwata illa billah. Baik sahabat semuanya, sebelum dimulai, Dr. Kintoko sudah saya add, nampaknya beliau belum add ya. Mohon dibantu admin dan bismillah sebentar lagi saya akan mulai. Sebelum dimulai, saya akan meminta sahabat semuanya, mari sama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, dan bagi mereka yang sedang sehat, terus Allah berikan kesehatan. Bagi yang mereka telah wafat, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Allah terima iman Islamnya, bifadilatil umul kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, saya sudah add ya, barusan saya add lagi untuk mengundang pembicara kita yang terhormat Dr. Kintoko MSc. Insyaallah sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Dan sahabat semuanya tolong siapkan pulpen.
siapkan kertas ya. Insya Allah kita akan bersama-sama akan mengkaji sebuah tema herbal. Mampukah hentikan COVID? Ya, mampukah? Nah, mampu atau tidak mampu, ahli yang bicara ya. Mari sama-sama kita simak. Sebentar lagi Dr. Kintoko akan bergabung bersama kita. Baik, sahabat semuanya, sebentar lagi kita sudah mengundang. Sebelum dimulai, siapkan pulpen kertasnya ya. Ya, kertas. Untuk apa? Untuk nulis dong ya. Ikatlah ilmu dengan menulis ya. Ikatlah ilmu dengan menulis ya. Dr. Kintoko sudah saya undang, dokter. Silahkan mohon izin untuk diklik. Dr. Kintoko tidak dapat bergabung sebentar ya. Saya undang lagi. Bismillah. Mudah-mudahan bisa langsung bergabung. Bismillah. Tes. Mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal. Beliau dari Jogja. Beliau dosen di banyak kampus. Salah satunya mungkin di UGM juga. S1-nya di UGM. Dan malam hari ini Alhamdulillah di tengah padatnya jadwal beliau, Alhamdulillah bisa bersama-sama kita untuk malam ini membahas mampukah herbal menghentikan COVID ya. Coba kita akan undang ya sebentar lagi, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa sinyal di sana ya. Ya. Baik, sebelum dimulai semuanya, sahabat semuanya, jangan lupa nanti insya Allah kita akan berbagi bersama, membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, mereka para nakes, mereka guru-guru, dan sahabat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Kintoko, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Di Jogja hujan, Ustaz? Bodan, enggak hujan. Enggak ya. Baik, malam ini teman-teman senang banget bisa ngobrol dengan ahlinya. Insya Allah kapabilitas Dr. Kintoko cukup untuk menjawab pertanyaan malam ini. Di minggu lalu kita sudah ngobrol dengan Dr. Ahmad Rusdan dan beliau ahli biomolekuler. Jadi beliau ahli virus. Nah, sekarang ahli herbal nih. Ya, mungkin kameranya belum pageh, dokter belum tetap. Ya, ini sedang mencari posisi yang pas ini. Iya. Baik, teman-teman semuanya, siap-siap ya, pulpennya, kertasnya, dan hari ini ditayangkan langsung di YouTube. Bagi teman-teman mau ke YouTube boleh, di Instagram juga boleh, dan jangan lupa yang paling penting adalah di-share ya, share, bagikan. Ya, bagikan kepada saudara-saudara kita agar mereka langsung bisa menyimak malam hari ini dan bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, Dr. Kintoko, dan insya Allah beliau akan menjawab ya karena beliau memang ahli di bidang herbal ya. Jadi saya mengundang beliau karena kita percaya ilmu beliau mampu untuk menjelaskan apa yang nanti kita tanyakan. Dan sahabat semuanya silahkan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Wah, belum apa-apa udah banyak tuh. Pustu Hindi ya, berapa yang aman per hari? belum, ntar dulu. Dr. Kintoko masih cari posisi kamera yang yang pas ini ya. Beliau mungkin di Jogja ya. Sehat-sehat ya, Ustaz Dr. Kintoko. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baik, sebentar lagi sambil menunggu posisi agar tidak goyang-goyang kepala kita nontonnya. Baik, semuanya sahabat semuanya, mohon menunggu sebentar dan sambil menunggu ada baiknya kita men-share ya. Yuk klik tombol share yang ada di YouTube ya dan juga dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabat, guru-guru kita yang hadir ya, insya Allah agar mereka mendapatkan ilmu juga pada malam hari ini ya. Bismillah, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak pengalaman ilmu dan bimbingan ya dari Dr. Kintoko seperti apa sebenarnya herbal ini kemampuannya ya untuk menyelesaikan masalah virus COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi dunia ya. Baik sahabat semuanya, disiapkan semuanya, diundang sahabat-sahabatnya. Coba saya ingin lihat dulu YouTube Cinta Quran TV sudah berapa yang gabung. Alhamdulillah 178 dan juga di Amazing People
sekarang juga di Amazing People juga sudah bisa ditayangkan, teman sudah bisa nonton di Amazing People, ya, dan juga di Cinta Para TV dan di Amazing People sekarang sudah bisa di live. Itu diklik tombol bagikan ya, klik tombol bagikan. Insya Allah kita akan sebentar lagi menyimak bersama Dr. Kintoko. Baik, Dr. Kintoko, ini ada pertanyaan. Teman-teman di sini semuanya bertanya, apakah herbal itu sebenarnya mampu nggak sih gitu? Karena selalu orang bilang kalau herbal itu kan lambat, herbal itu kan nggak langsung nyembuhin, herbal itu lebih cocoknya pencegahan deh gitu, bukan pengobatan gitu. Nah, sementara virus ini kan dilawan canggih. Apa iya herbal bisa ngalahin, nunda, atau membunuh virus? Nah, kira-kira ini sebagai pengantar diskusi, saya mempersilahkan kepada Dr. Kitoko. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas dokter. Mantap. Apakah suara saya terdengar Jelas, jelas dokter. Mantap. Ya, baik. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah herbal ini mampu menghentikan? Ini sebetulnya sudah ada beberapa yang japri saya juga ketika saya nge-share flyer itu, biasa bilang bisa ya, bisa tidak, gitu. Sangat tergantung dua aspek. Pertama, yang namanya COVID-19 ini kan pertama kita harus tepat diagnosis ya. Tepat diagnosis itu maksudnya bahwa penyakit ini itu kita tahu ini disebabkan oleh satu virus ya, virus RNA, dan bagaimana pola pengobatannya itu sangat terkait dengan ketepatan diagnosisnya. Artinya apa? Penyakit ini kan mengalami fase yang kita sebut biasa dengan fase inkubasi ya. Dan sebelum masuk ke fase inkubasi itu ada fase yang namanya asimptom atau fase yang sebetulnya dia sudah terinfeksi tapi belum muncul gejala gitu. Ya. Nah, ketika fase-fase seperti ini kita belum tahu. Kalau sebetulnya yang paling mudah itu adalah menentukan melihat kalau menurut beberapa jurnal itu hampir 83% nanti pada fase simptom atau munculnya gejala itu yang paling gampang itu adalah demam gitu. Ya. Pada saat demam ini sebetulnya masih fase ringan, masih ringan masih itu ya fase ringan ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana pola si virus ini menyerang itu tidak langsung ya. Jadi dia melalui fase asimptom, kemudian setelah itu fase gejala ringan, ya, kemudian moderat, sampai kepada yang berat, yang severe. Nah, ketika fase sudah masuk kepada yang berat, yang disebut dengan yang severe tadi, maka saya katakan di sini herbal tidak bisa sendiri, Herbal bersama dengan cara-cara yang lain, termasuk dengan kedokteran modern, yaitu kita sebut dengan terapi adjuvan, gitu. Adjuvan, apa itu adjuvan, dokter? Ya, adjuvan itu terapi pendamping atau kombinasi untuk meningkatkan progresivitas atau kemajuan dari terapi yang dilakukan. Jadi biasanya contoh adjuvan ini kombinasi misalkan sekualen dengan vaksin untuk HIV AIDS. Ketika tidak ada sekualen itu natural dari hati ikan, betul. Hati ikan, betul. Nah, itu kalau dikombinasikan itu hasilnya akan lebih baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Maka tadi saya bilang bisa ya bisa tidak, itu yang pertama tergantung stage atau stadiumnya atau istilahnya masa
inkubasi. Kalau dia masih pada asimptom, kemudian ringan dan moderat, itu herbal itu sangat efektif. Maka pertanyaan, bisakah Oh, herbal bisa menghentikan? Yes, saya ya katakan bisa. bisa. Tapi begitu sudah masuk pada fase severe, pada fase yang berat, biasanya Hmm. ini sudah diikuti dengan kondisi-kondisi seperti kesulitan untuk bernafas ya atau sesak nafas, Uh. atau kita sebut kondisinya sudah masuk kepada di alveoli, di Allah. paru-paru ya, Aduh. itu herbal agak berat Tat, untuk bicara sendiri dia, yaitu Hmm. kondisi di mana apa namanya sudah mengalami yang disebut dengan septic shock ya. Septic shock itu ya tadi kesulitan bernafas sehingga dia harus dibantu dengan oksigen misalkan Allah, seperti Allah, Allah. itu. Jadi pertanyaan sudah terjawab ya Tat, bisa ya Ya, bisa tidak, itu yang ada pertama 3 fase. Hmm. ya. Asimptom dulu, asimptom ringan, kemudian moderat dan berat. Nah, 4. asimptom kemudian ringan dan moderat ini herbal insya Allah oke. Ya, jawabannya Oh, menghentikan. oke. Ya, kalau Hmm. kemudian yang safer tadi herbal harus dikombinasi. Intinya seperti itu. Tidak bisa sendiri, harus Ya, ajuvan. Nah, ya. itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau misalkan kita bicara tentang herbal, tentang bisa ya dan bisa tidak, itu juga sangat terkait dengan status atau kita sebut sebagai biomarker, Hmm. yaitu kadar albumin di dalam darah. Hmm. Kalau kadar albumin di dalam darahnya itu terjaga dengan baik, maka adanya terapi dengan herbal itu sangat efektif untuk menghasilkan, untuk membunuh istilahnya si virus ini. Hmm. Tapi kalau di dalam darahnya itu kadar albuminnya itu sedikit atau di bawah normal, maka kebanyakan ini menjadi salah satu sebagai biomarker yang menuju atau menyebabkan mortalitas atau kematian. Itu ternyata Allah. salah satunya pada saat terserang yang bersangkutan itu kadar albumin di dalam darah itu kecil gitu. Nah, gimana supaya Jadi, kadar albuminnya tinggi? nah maka saya sampaikan begini, strategi bagaimana mengaktifkan atau meningkatkan aktivitas terapi herbal itu, kalau dia diharapkan berfungsi untuk menghentikan, itu harus dikombinasi dengan albumin. Albumin Hmm. sumbernya bisa dari ini apa namanya putih telur ya, bisa juga Hmm. dari ikan gabus atau ikan Hmm. sidat. Salah satunya itu Hmm. bisa Hmm. memilih. Kalau saya sih yang gampang telur lah. Telur. Jadi teman-teman semuanya ketika sedang melakukan terapi ini, misalkan dinyatakan positif, nggak usah khawatir gitu. Yang pertama nggak usah terlalu panik dulu, karena panik Panik. itu Ya. justru menurunkan sistem imun kita. Jadi Itulah. tenang gitu, ambil herbal yang menurut jenengan itu memiliki apa jenengan percaya apa kemampuannya, katakanlah Staphylococcus, kemudian kustul hindi dan sebagainya, tapi kombinasikan atau tambahkan nutrisi albumin di dalam proses Hmm. terapi kita. Jadi ini Oke. yang akan membuat terapi herbal itu menjadi lebih efektif. Maka kalau saya katakan bisa tidak? Saya jawab bisa, kalau kadar albumin dalam tubuh kita itu mencukupi. Seperti Hmm. itu Ya. jawabannya, Dan. Nah, kalau kalau begitu sebenarnya yang disebut herbal ini apakah dedaunan, ataukah akar-akaran, ataukah batang-batangan, ataukah madu pun disebut herbal. Nah, sebenarnya herbal ini definisinya, nah ini saya tanya sama pakar herbal nih. Herbal itu Ya, apa? Karena herbal itu kan orang identiknya herb. Herb itu berarti ya daun-daun lah gitu. Apakah akar-akar seperti kustul hindi itu masuk dalam herbal? Ataukah madu itu masuk herbal? Itu seperti apa, dokter? ya. Jadi kalau kita lihat dalam pengertiannya sebagai ada istilah traditional medicine, Ya. kalau kita sebut sebagai obat tradisional, maka di dalamnya itu ada konteks herbalnya, ada Hmm. konteks madu, Hmm. ada konteks mineral. Ya, itu semuanya kita Hmm. sebut sebagai herbal medicine, traditional medicine atau obat Oke. tradisional.
Ya, jadi kalau kita mengatakan apakah madu itu masuk herbal? Ya tidak, tapi madu masuk obat tradisional gitu. Dalam definisinya, Oh, karena obat tradisional itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, ya, atau produk-produk yang dari hewan termasuk madu kan dari lebah ya. Kemudian ya, ada cacing tanah, ya. Sekarang sedang terjadi re, repurpose drug, artinya cacing tanah, ya, ya, ekstrak cacing tanah yang dulu dipercaya untuk penurun demam pada ya, kasus demam tifoid, sekarang ya. diburu pada saat ini untuk Uh, demam pada kasus infeksi. Nah, itu namanya oh, apa? Tadi ivermectin apa itu, namanya? eh, ivermectin. Ya, artinya masyarakat itu sebetulnya sudah memiliki kemampuan untuk melakukan repurpose. Repurpose itu awalnya obat itu dipakai untuk demam tifoid, Ya. tapi karena ada kemiripan, ada munculnya demam, maka cacing tanah, ekstrak cacing tanah itu sekarang dipakai juga untuk kasus demam Hmm. pada kasus virus atau terinfeksi virus corona. Dan itu tadi 83% dari demam. Maka saya mengatakan begini, screening Hmm. yang paling mudah apakah kita terinfeksi atau tidak dimulai dari kita mengalami demam atau tidak. Karena 83% dari yang ringan itu adalah demam terlebih dahulu. Hmm. Itu tadi. Artinya, bisakah dikatakan bahwa cacing itu tadi itu adalah herbal juga? Oh, bukan. Ya. Jadi herbal herbal itu definisinya lebih ke mana? Lebih spesifik. Herbal herbal komponennya dari tumbuh-tumbuhan, ya. Komponennya Hmm. dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan cacing tanah itu masuk dalam kelompok hewani atau hewan. Tapi herbal Hmm. apa tumbuh-tumbuhan, hewan itu masuk dalam konteks yang namanya obat tradisional gitu atau traditional medicine Oh, obat gitu. tradisional. Ya, Hmm. jadi obat tradisional itu Waktu payung besarnya. Terus ada obat tradisional menggunakan tumbuhan, obat tradisional menggunakan mineral, obat hewan, tradisional ya. menggunakan ya seperti itu. Makanya makanya dokter waktu kalau saya ke toko obat-obat Cina, kan antum lama di Cina. Kalau di Cina itu ya kadang-kadang cicak dikeringin gitu ya, Nah, kadang-kadang betul. ular dikeringin gitu. Itu pengobatan tradisional dari hewan begitu ya. Ya, Ah. tokek banyak di China, tokek. Ya, itu juga dikeringkan Ada gitu. kemungkinan nggak toke itu bisa mengusir COVID? Karena semua orang sekarang sampai susu-susu beruang, ya, bingung orang kejar-kejar. Ya, ya. Padahal beruang nggak pernah keluar air susu, bingung juga. Nanti kalau susu kuda liar juga cari kuda liarnya juga susah gitu. Itu brand-brand yang saya ya itu semuanya sekarang karena apa masyarakat sedang mengalami apa istilahnya kondisi seperti ini jadi apa-apa yang dimungkinkan untuk menjaga dia supaya tidak terinfeksi pasti akan di apa namanya diraih atau bisa diperoleh gitu ya. Sehingga kadang perilaku seperti ini menimbulkan satu kondisi kepanikan misalnya dengan menimbun dan sebagainya. Saya rasa tidak perlu ya untuk kondisi seperti ini. Jadi intinya kalau misalnya kita katakan apakah herbal itu bisa disejajarkan dengan vaksin? Saya bilang bisa, kenapa tidak? Gitu. Sangat Hmm. bisa. Ya. Karena pengobatan saat ini itu memang menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama memang dengan herbal itu sendiri, yang kedua Oke. dengan repurpose, repurpose. Artinya yang dulunya itu untuk obat ini sekarang dipakai untuk obat ini. Dulu Oh, dipakai untuk obat malaria, sekarang dipakai untuk obat ya, corona gitu. Itu repurpose. namanya repurpose. Ya, masyarakat melakukan itu, melakukan Ya. sekarang. Kemudian dengan Hmm. antibody konvalesen plasma ini yang dicari, misalkan dia pernah terinfeksi, kemudian sembuh, ya, kemudian 14 hari setelah itu diambil plasmanya Hmm. dimasukkan ke yang mengalami penderita, apa namanya penderita, itu juga dilakukan. Tapi kalau kita lihat dari 4 strategi yaitu vaksin, kemudian herbal, kemudian Repurpose. konvalesen plasma, ya, kemudian repurpose, itu tetap mainstreamnya masih vaksin gitu loh. Oh,
Iya. Soalnya gini dokter, sekarang ini orang ketakutan vaksin. Jadi pernah ada survei di Instagram kata data mengatakan bahwa hampir 70% orang tidak mau vaksin karena ada efek sampingnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan herbal? Apakah herbal ini bebas efek samping atau tetap ada juga efek sampingnya, ya kan? Jadi seakan-akan herbal ini memang nggak ada efek samping. Seperti apa dokter? Terutama untuk COVID. Ya, yang pertama untuk menjawab itu apakah herbal memang benar-benar bisa memiliki kemampuan sebagai antivirus ya? Itu kalau menurut banyak studi literatur itu bisa. Saya ingin kasihkan contoh. Ya. Sebetulnya negara-negara lain itu telah mengembangkan dan menjadikan itu sebagai policy di negaranya. Contoh Thailand. Thailand. Thailand itu sekarang mengembangkan yang diangkat itu Sambiloto Thailand itu. Ya, Sambiloto itu sebagai kebijakan negara yang diwujudkan dalam bentuk program dan aksi nyata gitu. Kemudian Filipina VCO. Ya, kalau Sambiloto ada alkaloid andrografolidanya, kalau VCO, Virgin Coconut Oil itu ada asam lauratnya. Nah, itu diambil oleh pemerintah Filipina sendiri sebagai salah satu kebijakan yang diwujudkan dalam program dan aksi. Jadi, kalau WHO selalu menggunakan policy, program, and action. Jadi, tiga itu tidak boleh dipisahkan. Nah, di India juga. India menggunakan namanya ginseng India. Ya, ginseng gimana India. tuh? Di India. Ya, itu menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan herbal. Nah, kalau misalkan herbal ini kemudian dikaji secara ilmiah dan hasilnya memang dia bersifat bisa kemungkinan antioksidan, bisa kemungkinan anti radang inflamasi, terutama kasusnya kalau terjadi badai sitokin, ya. Badai sitokin itu memperparah kondisi pasien yang terinfeksi, maka dia harus diberikan anti-inflamasi atau anti radangnya. Itu. Kemudian mungkin saja dia bisa sebagai imunostimulan, itu, atau imunomodulator, tapi dalam konteks kerjanya adalah meningkatkan sistem imun, atau memang dia secara langsung bisa bersifat antiviral atau antivirus. Yaitu kalau bicara tentang antivirus berarti kita harus menunjukkan pada bagian mana si andrografolida itu atau Sambiloto atau VCO itu kalau Filipina atau ginseng India kalau India ya mempengaruhi atau bisa membunuh si virus ini. Maka kita harus belajar basic molekuler kepatogenan. Jadi gini, virus ini itu yang pertama itu adalah dihancurkan tanduknya dulu. Itu. Itu yang clone itu. Ya, yang betul ya itu. Spike proteinnya itu harus dihancurkan dulu. Nah, cara menghancurkannya kebanyakan itu menggunakan bahan yang sifatnya itu kelat. Kelat itu apa ya? Sepet. Sepet. Nah, iya. Ya, maka di sini banyak yang misalkan ramuan yang digunakan untuk menghancurkan itu misalkan dari jenis katakanlah sena misalkan. Kemudian dari jenis seperti somnifera itu atau ginseng India itu merusak itu. Kalau spike-nya rusak, dia tidak bisa berikatan dengan AC2. AC2 itu tempat di mana si virusnya masuk. Ya, di situ terus masuk ke dalam tubuh kita. Kalau di Indonesia apa ya dokter ya? Tadi ginseng India, terus di Indonesia apa tuh yang bisa ngancurin Crohn's? Sebetulnya di Indonesia banyak ya komponen yang dan masyarakat sudah mengetahui itu seperti kurkumin itu bisa dipakai untuk kurkumin. Ya, kurkumin. Temulawak. Ya. Temulawak ya kurkumin. Karena itu adalah bagian untuk menghancurkan fase pertama ketika si virus itu akan masuk dalam tubuh, betul. Yaitu bagian yang kita sebut spike. Terus nanti si bahan ini juga bisa berfungsi untuk menghancurkan membran, kan gitu, membran proteinnya di bagian membran.
bisa juga di bagian envelope tudungnya sampai kepada nanti bisa menghambat terjadinya perbanyakan atau replikasi RNA-nya. Nah, Jadi itu ada tuh. 5 titik target yang bisa dihentik di inaktifkan oleh si herbal ini, komponen dari herbal, dan satu yaitu yang berkaitan di AC2 inhibitor, AC2 pada si tubuh manusia. Nah, kalau fokusnya kepada target molekulnya ya hanya ada 5 bagian di tubuhnya si virus itu. Nah, ketika kita bisa menjelaskan dan membuktikan secara ilmiah, maka kita katakan loh, memang herbal ini bisa kok sebagai antivirus Oh, gitu loh. ya, Dengan ya, ya. mekanisme apa? Misalkan, oh menghancurkan bagian spike-nya. Maka mekanisme lain apa? Oh, menghambat replikasinya dan seterusnya. Dan itu jika dibuktikan Oh. secara ilmiah, ya artinya herbal memiliki kemampuan yang sama dalam tujuan seperti vaksin juga seperti itu. Ya, 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 ya. Berarti kalau herbal rutin dikonsumsi dengan kadar tertentu, minimal itu ketika crown-nya itu mau nempel itu udah nggak jadi gitu ya. Karena mungkin crown-nya rusak begitu. Ya, 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 betul. Hmm, Jadi makanya begini, dalam situasi seperti ini saya tidak menolak vaksin, artinya itu ya, bagian dari satu teknologi. ikhtiar. Tetapi saya juga ingin memberikan tadi ada 4 pendekatan terapi yang sebetulnya masih bisa diupayakan oleh masyarakat selain vaksin, yaitu herbal, Herbal, kemudian konvalesen plasma plasma, tadi, dan repurpose. repurpose medicine. Artinya mengambil obat-obat yang awalnya dipakai untuk katakan malaria tadi, kemudian dipakai sekarang untuk COVID. Sebetulnya repurpose Hmm. ini terjadi tidak hanya di herbal, di obat sintetik pun juga terjadi. Aspirin Hmm. itu kan dipakai untuk analgesik, tapi kemudian dipakai juga untuk pengencer darah. Itu namanya repurpose sebetulnya. Oke, ya, ya. Aspirin ya. Ya, artinya aspirin kan dipakai juga dalam kasus misalkan mereka yang menderita stroke ataupun jantung, itu kan nggak boleh darahnya kental. Nah, Ya. karena nggak boleh kental, maka diberikan aspirin gitu. Padahal aspirin itu berfungsi yang main purpose-nya, tujuan awalnya itu sebagai analgesik, mengurangi rasa nyeri. Tapi kemudian bisa dipakai untuk antiplatelet Oke. istilahnya, atau untuk Oke. supaya darah tidak menjendal. Nah, sama Oke. masyarakat di masa pandemi itu telah terlatih dengan logika seperti itu untuk mengambil obat-obat cacing yang untuk demam tifoid sekarang dipakai untuk kasus Hmm. demam pada infeksi Sampai corona gitu. Ya. dokter, sampai-sampai tadi itu apa Pak Jokowi presiden itu datang ke Bogor itu ngecek ke apotek Ivermectin ada nggak gitu. Nah, Jadi ya. presiden itu ngeceknya obat cacing gitu. Ya, obat Punten, cacing, obat cacing gitu. presiden ngecek obat cacing itu ada nggak? Ya. Ternyata nggak ada gitu ya. Ya udah aja nggak ada. Sekarang harganya 650 soalnya mahal sekali. Oh, Masya Allah, 650.000. Ya, ya, 650. Dokter itu Ivermectin itu untuk apa sih? Untuk Obat apa? Untuk cacing. orang tipes ya biasanya ya? Oh ya, maksudnya awalnya itu dipakai indikasinya untuk obat cacing. Tapi Oh, kemudian ada repurpose tadi. Repurpose itu iya, mencari repurpose. ajak lain Fungsi gimana baru. gitu. Hmm, Ya. Sebetulnya Oh, bisa di situ. contoh lagi. Misalkan Pantes. doxorubicin. Doxorubicin itu kan obat antibiotik, ya kan? Dusorobicin. Ada di apotek ya? Ada doxorubicin. Kemudian di repurpose untuk kanker. Nah, gitu loh. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Melakukan bahkan presiden tadi yang mengecek Ivermectin itu berarti Ya. presiden menggunakan pendekatan repurpose gitu. Oh, oke. Ya, ya. Nah, kenapa presiden tidak menanyakan ada nggak sambiloto gitu kan? Kalau ada Padahal bisa ya pertanyaan, herbal kan? ya, nah, kalau pertanyaan seperti itu berarti presiden menggunakan pendekatan herbal karena tadi ada 4 tadi, Hmm. vaksin, lalu Ya. herbal, plasma Repurpose. konvalesen, dan repurpose
gitu. Oke. Pertanyaan saya belum terjawab, dokter. Apakah apa namanya ada efek samping herbal? Nah, kalau herbal ya di antara 4 terapi ini herbal ada efek samping nggak? Ya, kalau bicara tentang obat apapun yang dimasukkan dalam tubuh kita tetap harus Hmm. diwaspadai. Oh. Kalau vaksin ada yang namanya KIPI, ya itu sebagai bentuk ya ADR, ya adverse apa namanya reaction atau reaksi obat yang tidak dikendaki, Hmm. itu bisa diare setelah setelah divaksinasi, pusing, kemudian ada lagi sakit, nyeri dan seterusnya, itu KIPI namanya. Kemudian aspirin. Aspirin ketika dikonsumsi bagi mereka yang punya MAH itu tidak boleh atau kontraindikasi karena dia akan Waduh. memperparah kondisi MAH-nya. Sama saja Oh. dengan herbal. Ada beberapa herbal yang ketika dikonsumsi dia tidak diperbolehkan pada kondisi tertentu. Misalkan pada Ya. wanita hamil sambiloto itu tidak boleh gitu. Oh, Contoh. kenapa? Kenapa, dokter? Dia bersifat nanti mempengaruhi janinnya, kita sebut potensi teratogenik. Seperti itu. Allah. Oh, jadi Jadi wanita hamil nggak boleh ya? Apa tuh tadi? Sambiloto ya, pahit. ya, ya, karena sambiloto ini kalau menurut dosisnya, kalau untuk yang sedang mengalami tadi apa demam ya, ataupun dia batuk ya, jadi Hmm. Hmm. biasanya biasa demam dulu sih, baru batuk gitu ya. Maka Ya. dia untuk powdernya itu 1,5 gram ya, sehari 4 kali. Itu dalam Hmm. bentuk serbuk dari Sambiloto. Tapi sekali lagi ini dikontraindikasikan pada wanita hamil. Gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, pertanyaannya lagi, di antara banyak herbal, nah ini lebih mengkerucut lagi nih, yang Dr. Kintoko sebagai peneliti, sebagai orang ilmuwan, kita ini kan orang awam, ingin tahu dokter, apa nih, bisa direkomendasi nggak herbal-herbal yang secara kandungan itu memang mampu bukan hanya ngerusak Crohn, tapi mungkin dia pada saat mau duplikasi dia mati juga gitu, itu yang paling kuat apa, dokter? Ya, kalau berdasarkan berbagai pendekatan ya, yang ada namanya analisis networking farmakologi, Hmm. itu yang paling kuat itu adalah licorice. Nah, apa itu? Licorice itu apa istilahnya, istilah lainnya itu adalah akar manis. Nah, Ya, apa itu? Belum pernah lihat. ya. Orang atau sering keliru juga dengan kayu manis. Padahal ya Oh. itu dua yang berbeda. Meskipun kayu manis juga punya aktivitas, ya, eh, apa namanya, terutama nanti berkaitan dengan apa namanya, yang kayu manis tadi itu aktivitas pada sistem peningkatan imunitas atau daya tahan tubuh gitu ya. Hmm. Tetapi kalau yang licorice ini memang berdasarkan tadi analisis dari networking farmakologi, dia kemampuan apa namanya berkaitan dengan antivirus dan juga imunomodulatornya itu kuat gitu. Hmm. Kalau Hmm. kalau diukur dengan menggunakan kemampuan daya bunuhnya Ya, dengan IC, ibaratnya inhibitor concentration ya, IC ya. 50 gitu, itu dia di bawah 1. Jadi dia kalau kecil sekali itu berarti dia dahsyat gitu loh Ush. kemampuan. Itu licorice ya. Kemana kita nyari akar manis? Belum pernah lihat. Ya, akar manis ini banyak memang didatangkan ini dari Cina. Ya. Oh. Ya. Kayaknya kalau Kemudian dokter buat di Indonesia viral itu. di Indonesia banyak kok itu anunya, tumbuhannya banyak. Kalau Oh, tumbuhan apa di pasaran banyak gitu. iya ya. Oh, baru Ya, baru saya tahu akar manis. Hmm. ya. Tapi Oke. begini, kalau kalau kita membuat suatu formula, sebaiknya jangan tunggal, Oh, tapi campur. kombinasi. Nah, Kombinasi. kombinasinya saya kasih
konstruksi ilmunya nanti dikembangkan sendiri. Ini penting sekali soalnya. Ya. Yang pertama adalah memang ada bahan aktif utama yang bersifat memang antivirus. Gitu. Tadi sudah saya sebutkan kan, kalau saya bilang antivirus harus bisa membuktikan gimana mekanismenya dia membunuh si virus itu. Ada 5 tadi. Menghancurkan tanduknya, membrannya, envelope-nya, ya, kemudian replikasi dan seterusnya tadi. Itu harus ditunjukkan. Salah satu dia mempengaruhi itu kita sudah katakan dia punya aktivitas antivirus. Yang kedua, harus bisa menstimulasi sistem imun. Jadi imunostimulan, ya, imunostimulan. Itu kita sebut sebagai bahan aktif pendukung khasiat. Kalau yang pertama tadi bahan aktif utama berkhasiat. Ya. Bahan aktif utama berkhasiat itu antivirus. Lalu yang kedua bahan aktif pendukung khasiat. Berarti pendukung yang pertama. Yang pertama, antivirus masih dikuatkan, bahan kedua yang bersifat imunomodulator atau imunostimulator tadi. Lalu yang ketiga adalah bahan yang bersifat antioksidan. Antioksidan harus ada. Karena kebanyakan virus itu menimbulkan yang namanya stres oksidatif. Ketika dia membuat si organ-organ tubuh kita mengalami stres. Ya. Maka itu harus ada antioksidannya. Lalu yang keempat itu adalah ada herbal yang bersifat antiinflamasi. Tadi sudah saya sebutkan kenapa harus ada antiinflamasi, karena ketika seseorang itu terjadi atau terinfeksi oleh virus, tubuh ini mengeluarkan agen-agen inflamatori yang dari kelompok sitokin, ya, itu kalau berlebihan menyebabkan tadi badai sitokin. Nah, badai sitokin itu akan memperparah kondisi pasien. Maka harus ada antiinflamasi atau zat yang menurunkan, mengendalikan badai sitokin itu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memahami logika 4 ramuan ini, 4 komponen dalam ramuan ini, nah sebetulnya kita sudah bisa menyelesaikan pada kasus dia asimptom, pada kasus dia ringan, pada kasus dia moderat. Ya, sedangkan pada kasus berat itu harus dikombinasi dengan teknik-teknik lainnya atau sebagai adjuvan terapi tadi. Itu penata laksanaan manajemen herbal itu harus seperti itu, Tat. Ya. Nah, berarti kalau begitu salah satunya tadi akar manis ya. Tapi ini ada pertanyaan juga nih menarik. Bukankah COVID itu suka yang manis-manis? Jadi termasuk yang penonton-penonton di sini yang merasa manis-manis, COVID suka loh. Gula suka banget. Ya, artinya saya katakan manis itu dalam arti gula. Jadi biasanya saya mengatakan begini. Tadi kan kita bicara tentang terapi preventif, promotif, dan kuratif, ya. Sekarang saya akan bicara tentang adjuvan juga, ya. Sekarang saya akan bicara tentang terapi suportifnya. Terapi suportif untuk penderita yang COVID-19 yang isolasi, ya, isoman, saya sarankan mengkonsumsi banyak air, ya, dari jenis air alkali yang pH lebih dari 7. Itu namanya terapi suportif. Yang kedua adalah mengkonsumsi tadi kecukupan albumin. Nah, posisi albumin, posisi air alkali ini sebagai terapi suportif pendukung. Tetapi ternyata kalau seseorang yang terkena infeksi COVID dan kemudian sampai kemudian dia berat dan meninggal, itu setelah dicek ternyata kadar albuminnya itu rendah gitu loh. Artinya apa? Ini kalau misalkan suportif, tapi kalau nggak dilakukan, proses perkembangan recovery menuju kepada kondisi normal atau negatif nanti dengan antigen atau PCR itu menjadi lambat gitu. Seperti itu. Maka jangan menggunakan gula gitu loh, maksud saya. Gula pasir misalkan, tapi perbanyak aja minum air putih,
tetapi yang alkali 7 gitu. ke atas, ya. 7 ke atas itu tadi ya. Ya, pH 7 ke atas Berarti itu sejenis cukup. air opsi gitu ya. Ya, jenis-jenis seperti itu. Yang Dalam satu hari ya paling tidak 2 liter lah, seperti standar yang lain. hmm, Kemudian juga tadi kecukupan apa tadi albumin. Kalau albumin. ya kalau pakai telur itu 2 telur sehari, 2 telur. Sehari 2. Ya, Mantap. putih telurnya itu. Kita paling hanya butuh nanti 5 hari pertama. Jadi kondisi di Hmm, mana nanti kita akan mendapatkan status apakah recovery atau terus berlanjut menjadi berat itu dilihat setelah 5 hari. Makanya hmm. pada 5 hari itu kalau sudah ada demam kayak tadi, demam misalnya batuk, udah langsung isolasi mandiri, ambil Ya, herbal-herbal yang memiliki 4 karakter tadi sebagai ya, antivirus, imunomodulator, antioksidan, antiinflamasi gitu ya. ya, Kemudian disuportif terapi dengan banyak minum air putih, bukan air gula ya, air putih ya. gitu. Albumin Kemudian ya. Hmm. kecukupan albumin. Insya Allah. Ini semua nanti Bisa, materinya bisa diunduh di YouTube ya, Tad ya. Jadi apa yang kita bahas ini ya, biar paham ya, gitu. ya. Baik, sahabat semuanya, Dr. Gintoko memberi hadiah buat antum, ya. Hadiahnya ada di YouTube Cinta Quran TV dan Amazing People. Bisa di-download PowerPoint-nya di Cinta Quran TV dan Amazing People, ya. Silahkan di-download. Ada di sana. Bagi teman-teman, boleh balik lagi ke Instagram. Boleh juga di YouTube, silahkan. Ada 2, 3 kanal kita hari ini. Dr. Gintoko, ini mau nanya, albumin itu fungsinya sama nggak dengan protein daging? Artinya kalau makan daging yang cukup atau makan ikan yang cukup itu bisa menggantikan fungsi albumin. Ya, albumin itu bagian dari jenis protein. Jadi proteinnya itu Oh, jenisnya banyak gitu ya. Ada albumin, alfa globulin dan seterusnya gitu. Nah, masalahnya kita sudah mendapatkan jurnalnya nih yang nanti bisa dilihat di YouTube bahwa tadi mereka yang mengalami kondisi yang sampai kepada septic shock ya, sampai sesak dan meninggal itu ternyata kadar albuminnya itu rendah. hmm, Berarti oleh para peneliti hmm. klinisi dinyatakan berarti kadar albumin rendah itu sebagai biomarker pada kasus severe, kasus berat. Severe kasus yang berat inilah dilihat dari berbagai aspek, salah satunya, oh ternyata kadar albuminnya itu rendah. Ini jurnalnya ini critical care. Di jurnal critical care ini hubungan antara serum albumin, level serum albumin dengan apa namanya kematian istilahnya. Jadi yang Hmm. banyak meninggal itu ternyata memang serum albuminnya rendah gitu loh, Kak. Hmm. Serum Maaf ini. albuminnya rendah. Hmm. Ya, Artinya kondisi pemberian serum albumin itu bagus untuk pencegahan juga ya sejak dini ya sebelum kemudian dia menyerang. ya, pada kasus ketika seseorang sudah berat di rumah sakit, di ICU, ICU. maka itu harus ada suntik albumin, gitu. Oh, Tapi bagi kita yang masih sehat kan nggak mau sampai seperti itu. iya nggak mau, jangan. Kan? Nauzubillah Nah, min dzalik. artinya pada saat isoman, itulah asupan albumin itu harus ditingkatkan dan nggak perlu disontek. Kan kita masih bisa makan dari kapsul ikan gabus bisa, ikan sidat bisa, dari putih telur juga bisa kan begitu. Iya, 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 iya. Iya. Oke, sahabat semuanya, saya buka sesi tanya jawab karena sudah menumpuk luar biasa pertanyaan yang ada di Amazing People maupun yang ada di Cinta Quran TV. Saya juga buka Instagram. Sekarang Instagram saya buka lagi. Silahkan teman-teman semuanya siapkan pertanyaan dan pertanyaan yang terbaik akan saya pilih ya. Mana yang bisa di apa namanya bisa dijelaskan. Dokter, ini ada pertanyaan ini. Kalau air alkali dari air nabis, ya bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa ya. Ya, Oh. bisa. Air nabis itu adalah air rendaman kurma ya. Ya, betul. Jadi begini, yang dimaksud dengan air alkali itu karena memang mengandung logam-logam yang mengarah kepada peningkatan pH.
jenis logamnya terutama itu adalah kalium. Nah, gitu. Hmm. Kalium Hmm. itu efektif untuk meningkatkan pH menuju kepada pH di atas 7. Maka Hmm. bahan apapun yang banyak mengandung kalium dan itu dibuat menjadi rendaman, airnya itu akan efektif dipakai untuk suportif terapi tadi. Seperti itu. Hmm. Jadi tidak Alhamdulillah. tidak hanya kurma, tidak hanya kurma, tapi beberapa jenis lain yang bisa dimanfaatkan dengan sistem rendaman atau infus water istilahnya seperti itu. Itu bisa sangat bagus Hmm. itu. Malah Oh, membuat infused water juga uh, ya bagus ya? ya 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 bagus untuk pH pH alkali itu tambahkan beberapa buah atau sayuran di situ nanti paginya baru dikonsumsi. Itu termasuk konteks infus water. Dikonsumsi dalam perut kosong atau gimana? Yang paling bagus? Ya, begini, tergantung dari situasi kondisi. Kalau misalkan mereka yang memiliki mah, itu kan kalau kena asam-asam organik dari si buah itu juga kadang kemudian mahnya kambuh gitu. Kalau seperti ini Hmm. ya konsumsinya jangan perut kosong gitu. Tapi kalau nggak Hmm. punya masalah mah ya bagus diserap pada saat perut kosong karena nutrisi seperti vitamin, mineral itu bisa langsung terserap dengan baik. Oke, mantap. Berarti besok langsung kita coba ya, teman-teman ya. Langsung ya. Rendaman apel ya, kemudian jeruk, lemon ya, kemudian kurma ya. Nah, itu ternyata pH di atas 7 dan itu bagus sekali ya untuk apa namanya mencegah. Dokter, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana dengan apa namanya konsumsi sambiloto? Itu enaknya kepada mencegah atau orang sudah kena berat? Tadi saya sampaikan kan ada istilahnya tepat diagnosis. Nah, diagnosis itu yang paling efektif itu memang pakai PCR atau antigen, ya Hmm. kan? Oh positif, oh negatif, misalkan gitu. Iya, iya. Tapi diagnosis juga bisa menggunakan pendekatan simptom. Simptom itu gejala. Nah, kalau sudah demam itu sudah bisa dipastikan 83% itu yang paling sering yang terjadi pada infeksi corona itu salah satunya adalah demam dulu. Nah, Allah. demam ini itu sudah masuk kategori adanya infeksi yang ringan. Nah, ketika kita sudah mengalami itu langsung aja ambil herbal apa ya tadi yang saya sebutkan, misalkan kemudian langsung aja membuat infus water, misalkan untuk meningkatkan pH alkali, langsung aja banyak makan telur tadi yang 2 kali sehari tadi, misalkan seperti itu. Jangan sampai nanti Hmm. tunggu sampai kemudian timbul sesak, ya, Allah, Allah. kemudian kerongkongan sakit sampai kemudian susah bernafas, akhirnya Hmm. mengalami septic shock tadi yang harus dibantu dengan oksigen. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, Begitu. ya. Ya, dokter, ini pertanyaan bagaimana dengan jahe? Jahe, apa yang hebat dari jahe sehingga dia bisa menolak atau mencegah COVID? Ya, ini ada penelitiannya ya. Jahe itu mengandung minyak asiri ya, dan juga senyawa-senyawa polifenol ya seperti gingerol Hmm. ya, setol ya. Itu yang bersifat sebagai antivirusnya dan juga dia memiliki aktivitas anti atau apa tadi imunomodulator gitu. Nah, dan jahe justru pilihan yang tepat untuk ibu-ibu yang hamil yang sedang mengalami serangan COVID. Nah, itu aman Oh, justru jahe. Karena oh sudah ada jahe. ya, sudah ada pembuktian secara ilmiah bahwa jahe yang dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil muda sampai kemudian trimester yang terakhir atau hamil tua itu tidak mengganggu pertumbuhan janin. Itu jahe. Hmm. Jadi Ya, malah bisa kita manfaatkan, ya, tapi ada masih bisa pertanyaan, kita dokter. manfaatkan. Mohon maaf, dokter, ada pertanyaan. Katanya kalau kutus hindi atau apa namanya eh, yang pahit tadi, sambiloto itu nggak boleh buat hamil, atau benar itu? Ya, yang saya tahu yang Sambiloto, yang Kustul ini belum saya cari data ilmiahnya. Nanti bisa saya berikan informasi tambahnya di apa di YouTube nanti untuk disimak Hmm. bagaimana teratogenik studinya terkait dengan Kustul Hindi gitu. Kalau misalkan dia tidak mempengaruhi pertumbuhan janin, saya katakan aman gitu.
Seperti Ya itu. Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana itu tadi jahe ya, teman-teman ya, jahe bagus banget. Dan alhamdulillah dokter, saya tiap hari minum jahe, tiap hari. Di rumah saya jahe merah ada terus teman-teman semuanya. Jadi memang jahe itu dalam Al-Quran sampai dikatakan zanzabila, minuman penduduk surga. Jadi jahe itu minuman penduduk surga. Berarti kan penghargaan khusus buat jahe ya, teman-teman ya. Masya Allah. Teman-teman terus ya untuk mencegah ya. Dokter, ini pertanyaan lagi. Bagaimana dengan air kelapa? Ya, air kelapa seperti yang saya tadi sampaikan, dia memiliki sifat alkali karena dia banyak mengandung asam-asam amino juga. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan sebagai terapi suportif tadi. Ya, Hmm, terapi pendukung. Jadi kalau misalkan mau mengkonsumsi air kelapa, berarti posisinya tahu bahwa itu untuk suportif. Tapi bahwa kuratif itu yang benar-benar langsung menghantam si virus Hantam. itu, Hmm. ya itu harus bisa dicari mekanismenya itu lewat mana si zat itu menghantam si virus itu yang ada lima Ya, tadi, apa lewat tanduknya yang tanduk. dihancurkan atau apa RNA-nya yang diputus dan seterusnya kayak tadi itu seperti Wih, itu. Masya Allah. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang katanya banyak minum herbal itu bisa berpengaruh kepada ginjal. Benar nggak, dokter? Ya, pertama yang diminum apa, misalkan memang jenis herbal yang sudah jelas-jelas dia bersifat toksik, ya itu nggak boleh. Seperti biji Hmm. saga, kemudian apa itu namanya, kecubung. Nah, itu memang memang toksik dari sononya, indigenusnya itu sudah toksik. Nah ini kok Oh, dimakan ya jelas akan merusak tidak hanya ginjal, hati bisa kena, aduh, aduh, aduh. organ-organ ya organ yang lain. Tapi kalau yang kita konsumsi itu adalah memang herbal-herbal yang sudah terbiasa kita gunakan dalam keseharian kita sebagai rempah-rempah, sebagai empon-empon, sebagai tanaman pangan dan seterusnya. Itu saya kira untuk mengatakan dia sampai berpengaruh kepada ginjal itu faktornya adalah dosisnya. Dosisnya berapa gitu. Nah, untuk menentukan Hmm. dosis yang tepat, biasanya dilakukan uji yang namanya uji toksisitas atau uji keamanan gitu. Kalau misalkan sudah terbukti aman, insya Allah tidak merusak ginjal meskipun itu kita konsumsi rutin gitu. Oke. Ya, menarik teman-teman semuanya. Silahkan pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan teman-teman semuanya. Ini pertanyaan banyak sekali sudah bermunculan, baik di Cinta Quran TV, YouTube Amazing People maupun yang lainnya. Insya Allah ini bagus sekali materi malam ini. Dr. Kitoku bersama kita dan beliau menjelaskan karena memang ahlinya ya. Dokter, bagaimana dengan kefir? Anda bertanya, kefir ini kan asam sekali gitu. Bagus nggak untuk kemudian untuk mencegah atau tadi disebut dengan apa? Menghancurkan langsung. Ya, eh kefir salah satu yang memiliki logika di dalam proses yang tadi saya sebutkan, ada macam-macam preventif, promotif, kuratif, suportif itu, maka kefir memiliki yang promotif. Jadi dia memang efektif untuk atau punya kemampuan untuk meningkatkan sistem imun kita. Terutama beberapa penelitian yaitu kefir atau konsumsi kefir itu mampu meningkatkan aktivitas dan jumlah dari makrofag. Makrofag adalah bagian dari salah satu sistem imun kita yang disebut sebagai innate immunity. Ya Hmm, gitu. Jadi kefir juga bisa dikonsumsi. Tapi saya sendiri tidak tahan masalahnya. Tapi orang lain mungkin tahan. Karena asam banget. asam. Asam. Iya. Saya nggak begitu tahan kalau kena asam kefir itu nggak. Pernah saya coba sih, anu perutnya agak agak perih gitu. Jadi saya nggak tahan. Jadi itu semua tergantung pilihan. Maka seperti ini, Tat, melihat kondisi saat ini dan masyarakat berupaya untuk mencari terapinya, itu seperti orang yang sakit kepala, gitu. Terus disediakan banyak sekali jenis anti analgesiknya, maksudnya untuk Hmm, anti nyerinya. Ada hmm. paracetamol, ada asamefenamat, ada ibuprofen, ada antalgin, ada aspirin. Sekarang kembali ke masing-masing. Cocoknya yang mana gitu?
Sama dengan Hmm. kondisi pandemi saat ini ketika semuanya mengatakan, oh ini ada sambiloto, oh ini ada jahe, oh ini ada lemon, ini ada serai, ada ini. Silahkan. Tapi nanti kecocokannya masing-masing mungkin saja akan berbeda-beda berdasarkan Oh. kemampuan. Nah gitu. Tapi yang paling penting adalah empat logika ini di dalam mengkombinasikan atau melakukan terapi sinergis, yaitu harus ada antivirusnya, harus ada Ya. imunomodulatornya, harus ada antioksidan, dan harus ada anti radangnya. Itu yang harus Empat, dipegang itu empat saja. prinsip ya yang harus Ya, ada ya. Ada apa namanya antivirusnya, kemudian juga ini dokter ada pertanyaan bagaimana dengan apa namanya kulit jeruk karena kulit jeruk itu katanya ada hesperidin itu di kulit jeruk. Bagaimana dokter? ya. Hisperidin itu tadi saya mengatakan kenapa saya memilih akar akar manis atau tadi apa licorice, karena itu menggunakan pendekatan analisis networking farmakologi itu ternyata yang paling banyak digunakan ya. Tetapi kalau misalkan tadi hesperidin, quercetin, luteolin itu jenis dari flavonoid, maka itu menggunakan docking molekul namanya. Itu ternyata memang yang paling yang termasuk yang kuat juga sebagai antivirusnya gitu. Hmm. Jadi bisa dipakai kulit buah jeruk hesperidin. Dan bahkan kulit buah jeruk ini ya kalau dikombinasi dengan jinten hitam, dikombinasi dengan madu ya, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan berat badan. Bagi yang pengen berat badannya meningkat Wah, gitu. saya pingin tuh, boleh tuh. Nah, itu makanya pakai biar kulit biar buah naik jeruk. dikit berat badannya. Orang yang pada berat badan pingin turun, saya malah pingin naik. Mengenai ya, Oh, hesperidin itu bagus ya. bagus ya. Kulit buah Hmm, jeruk. Agak pahit ya. tapi agak pahit. Diapain kulit buah jeruk, dokter? Ya, kulitnya agak pahit. Kalau kalau di apa namanya di blender terus diperas itu nanti pahit karena dia Uh, terikut minyak aslinya gitu. Kalau oh, spiridinya sendiri itu suatu polifenol, suatu komponen non volatil itu nggak pahit. Tapi karena bercampur dengan minyak-minyak asli ya itu ya jadinya rasanya agak pahit gitu. jadi kulit jeruk itu di jus aja gitu, atau di gimana ya? Ya, di jus bisa, yeah. Dipakai Campur dengan apa? tujuannya apa tadi? Kalau tujuannya adalah untuk COVID, berarti harus dikombinasikan empat tadi. Misalkan gini, imunomodulatornya, antivirusnya itu kulit buah jeruk. Ya, Kemudian imunomodulatornya menggunakan jinten hitam, katakanlah. habatus Kemudian sauda. ya habatus sauda. Kemudian untuk antioksidannya bisa menggunakan katakanlah senyawa-senyawa berwarna ya. Bisa kita menggunakan misalkan itu apa namanya kulit manggis misalkan begitu Ya, santon kan dia antioksidannya kuat gitu. ya Lalu santan. antiinflamasinya ya bisa pakai kunyit. Nah, berarti kita bisa mengkombinasi empat ini. Campur. Logikanya adalah ada antivirus, ada imunomodulator, ada antioksidan dan ada antiinflamasi. Nah, ini seperti itu. Lalu nanti terapi Hmm. suportifnya bisa dengan infus water atau memang meminum air alkali, terus ditambah dengan di booster dengan kecukupan albumin. Nah, ini terapi inilah yang harus dipegang gitu loh intinya. Ya, ya, ya. Empat kunci ya. Ya, Ya, ya. Cuma gitu. orang awam kan nggak tahu nih empat ini mana aja, mana Kalau yang antivirus, mana yang ini gitu. kalau kalau menggunakan pendekatan sekarang itu dengan Internet of Things itu semuanya mudah tat. Kita tinggal manu herbal untuk imunomodulator mesti Oh muncul, iya, herbal iya. untuk antivirus mesti muncul, herbal untuk antioksidan mesti muncul gitu. Betul, betul. Dengan Kita Internet of kita Things sampai gitu ya. kita sampai lupa bahwa sekarang teknologi udah canggih, tinggal tanya apa. Tapi yang paling penting memegang konsep terapinya itu. Perkara mencari itu mudah, tapi konsep terapinya harus ada Konsepnya. 4 komponen, terus di booster dengan 2 pendekatan tadi. Saya sebut ini sebagai water pro. Water itu Hmm. air, pro itu protein. Jadi di booster di apa suportif terapinya dengan air alkali atau infus water dan kecukupan protein albumin. Ini Oke. konsep. Ini konsep.
Ya, ini ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana meningkatkan apa namanya oksigen, saturasi oksigen? Adakah herbal mampu meningkatkan saturasi oksigen? Saya belum pernah mendapatkan, tetapi Hmm. begini, bagaimana supaya oksigen di dalam tubuh kita itu meningkat? Yang pertama memang dengan olahraga. Tapi kan nggak Ya, mungkin kondisi orang yang iya. sedang saturasi biasanya dia sudah mengarah ke moderat dan severe, ke arah lebih lebih ke arah berat gitu. Nah, Oh. caranya adalah selain dengan aktivitas olahraga tadi meningkatkan saturasinya itu adalah menjaga supaya darah tidak kental gitu. Nah, darah tidak Hmm. kental itu kalau mau pakai kimia ya dikasih aspirin tadi. Hmm. Aspirin itu darah menjadi agak agak apa encer gitu. Yang berikutnya adalah meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Karena yang mengikat oksigen itu adalah hemoglobin gitu. Nah, Hmm. sehingga herbal-herbal yang bisa meningkatkan hemoglobin dikombinasi mengencerkan darah ini dimungkinkan sekali untuk bisa meningkatkan saturasi. Nah, apa saja itu? Contoh, kalau herbal untuk meningkatkan atau mengencerkan tadi, kita bisa kalau yang kimia tadi pakai aspirin. Kalau yang herbal itu pakai namanya ini eh bawang putih. Ya, bawang Oh. putih. Hmm. Ya, bawang putih atau bawang dayak itu semuanya sama, itu mampu mengencerkan. Itu satu. Lalu herbal Bawang apa putih. yang bisa meningkatkan hemoglobin ya dan juga zat besi di dalam tubuh? Karena komponen dari penyusun hemoglobin adalah juga Fe, zat besi. Maka ini bisa dikombinasi dengan bayam duri dan satu lagi itu adalah daun miana. Bisa dicari itu. Iya, Miana itu iya. seperti apa? Ini ada pertanyaan juga tadi nih, daun Miana bagus nggak katanya? Saya juga belum pernah Nah, dengar itu kan. Miana itu. Ya, Miana. itu pakai itu ya, daun miana. Jadi daun miana kombinasi daun bayam duri dan kombinasi bawang putih atau bawang Masya dayak Allah. tadi. Nah, Itu ini bisa dicari sangat di tukang dimungkinkan. sayur ada, di tukang sayur Miana. Oh, miana itu tanaman hias, Tat. Oh, Itu tanaman hias. Ya, jenis tanaman hias, miana atau apa itu namanya? Iler ya, iler, miana itu sama. oh. Si Ya. Miana itu mengandung apa itu? Mengandung apanya namanya? Maksudnya? Daun Miana ini tadi itu apa? Itu tadi, jadi Miana ini bisa untuk meningkatkan HB, kemudian ininya apa namanya si Saturasi. daun bayam duri meningkatkan zat besinya, lalu si bawang putihnya untuk mengencerkan darah. Jadi kombinasi zat besi, kemudian HB dan kemudian darahnya diencerkan. Itu nanti saturasinya ya insya Allah itu bisa meningkat karena saya belum mendapatkan Hmm. secara saintifik, tapi ini logika yang saya kembangkan kalau darah Hmm. itu kental, itu dia kemampuan untuk mengikat oksigen menjadi rendah. Kalau kemudian HB-nya turun, Fe-nya turun, itu juga kemampuan mengikat oksigennya juga rendah gitu. Jadi seperti itu. Hmm. Iya, iya, iya. Teman-teman yang udah tahu daun Miana, selamat ya. Saya belum tahu nih daun Miana ya. Ini perlu juga kita banyak tahu ya. Tuh ibu-ibu langsung cepet tuh Miana diapain, Miana diapain. Langsung rame nih Miana ya. Iya, dokter, ini ada pertanyaan juga. Eh, ketika herbal ini diminum dengan obat dokter, obat dokter maaf, apa ininya? Bagaimana cara ngaturnya antara minum obat kimia dengan herbal gitu? Ada ini nggak aturan? Kalau terapinya adalah adjuvan, adjuvan itu tadi dikombinasi, yaitu diberikan secara bersamaan. Jadi supaya satu dengan yang lain itu saling apa membantu. Contoh, yang di Taibah di Taibah Hospital di Arab Saudi itu kan pasien yang sudah positif apa namanya COVID dan dia inpatient artinya dia adalah opname di rumah sakit itu dikombinasikan dengan kustul hindi, kemudian vena, kemudian kamomil ya, Hmm, hmm. kemudian adas ya, Ada madu sih ya.
kemudian ya ada madu dan satu lagi jinten hitam itu dicampur terus diberikan bersama dengan herbal atau maaf bersama dengan obat sintetik atau obat kimia yang biasanya dari kelompok obat-obat antivirus itu dibarengkan gitu karena tujuannya adalah untuk adjuvan terapi Ajuvan. seperti itu. Ya. Tadi kan sudah saya sebut ada adjuvan. Adjuvan itu menurut saya saat ini ya itu adalah terapi win-win solution. Dari dualisme ada yang mengatakan vaksin, ada yang mengatakan herbal, saya bilang udahlah dikombinasi aja. Satukan aja, disatukan. Ya, itu namanya adjuvan terapi dan ada buktinya bahwa di Taibah Hospital di Arab Saudi pasien yang diberikan terapi ini ternyata dia recovery-nya lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan yang tidak dikombinasi dengan herbal tadi. Masya Allah, terapinya 2 kali lebih cepat ya? Ya, kalau yang tidak dikasih kan 10 hari. Yang tidak dikombinasi. Yang dikombinasi cuma 4 hari. Dia langsung kembali normal. Gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sahabat semuanya, sekedar kabar, Indonesia sekarang digelari sebagai negara epicentrum COVID. Dan epicentrum itu berarti adalah titik pusat gempa atau titik pusat penyebab gempa. Dan sekarang Indonesia diblokir di berbagai negara. Sahabat semuanya, dampak ekonominya luar biasa, jutaan pengangguran baru, bahkan sahabat-sahabat kita banyak sekali yang terdampak. Maka sahabat semuanya, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh borong makanan dengan tanpa nalar, nggak punya otak, ya. Maka teman-teman semuanya harus ada yang kita lakukan. Apa itu? Bentuk kepedulian. Dr. Kintoko, kami memiliki program donasi paket imun, dan 100% donasi yang terkumpul dari sahabat semuanya malam hari ini dan sampai kapanpun 100% kita sambungkan kepada saudara-saudara kita para nakes, teman-teman para penghafal Quran, teman-teman seluruh yang terdampak, baik mereka Gojek online maupun mereka orang-orang yang sekarang sangat membutuhkan uluran tangan kita berupa donasi paket imun. Teman-teman semuanya silahkan klik di tombol YouTube di link ya donasi paket imun. Atau sahabat semua bisa mengunjungi Instagram do.nation ya. Saya klik di sini do.nation ya, do.nation. Teman-teman semuanya yuk kunjungi Instagramnya, maka kita akan sama-sama bahu-membahu saling bantu untuk saudara-saudara kita yang sekarang mengalami kebutuhan khusus, yakni kebutuhan paket imun. Dan tadi apa yang direkomendasikan oleh Dr. Kintoko, insya Allah kita akan banyak membantu saudara-saudara kita dari luar biasa dampak COVID-19 itu. Bukan hanya paket imun, tetapi kita juga mengirimkan makanan, obat-obatan, vitamin, dan juga semua yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Dan Dr. Kintoko, ini menarik sekali perbincangan kita malam hari ini, sahabat semuanya. Yuk kita follow Instagram, ya berkenalan dengan Dr. Kintoko MSI. Beliau ini adalah dokter dari Medical Guangxi Cina, ya, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Sahabat semuanya, yuk follow Instagramnya, ada di Dr. Kintoko, di Instagramnya, silahkan. Teman-teman semua bisa berinteraksi lebih intens dengan beliau, bisa DM. Insya Allah nanti pertanyaannya bisa dibalas oleh Dr. Kintoko. Dr. Kintoko, terakhir pertanyaan saya, kira-kira ketika kemudian virus ini bermutasi, bahkan sekarang ada jamur hitam di India, muncul lagi virus-virus yang lain, apakah alam ini memang sudah menyediakan juga nanti antibodinya berupa herbal-herbal yang memang di alam sebenarnya sudah disediakan? Seperti apa menurut Dr. Kintoko tentang mutasi virus yang beraneka ragam, Delta, Kappa, Gamma, dan seterusnya? Ya, jadi saya ingin coba membangun sebuah konsep supaya masyarakat tidak panik, bingung dengan berbagai informasi tadi. Pegang saja tadi yang pertama, saya ini posisinya sekarang ringan, tanpa gejala, yaitu asimptom ya, ringan, kemudian moderat atau berat. Itu itu dilihat ya, kalau sudah sampai sesak itu sudah berat, masuk ke berat ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada 4 logika membangun sebuah konsep terapi untuk COVID ini dengan tadi ada antivirusnya, ada imunomodulator, antioksidan, dan antiinflamasi. Ini perlu dipegang.
Plus ada terapi suportifnya. Suportifnya Hmm. pakai kecukupan alkali water atau infus water dan juga kecukupan dari protein albumin terutama ya, dari sumber telur, dari sumber ikan gabus atau ikan sidap dan sebagainya gitu. Nah, sekarang menjawab yang pertanyaan terakhir tadi yang terkait dengan bagaimana alam ini menyediakan obat. Saya malah memberikan sebuah gambaran begini. Justru kalau herbal itu dia memiliki kemampuan yang lebih holistik dibandingkan dengan vaksin. Mengapa begitu? Karena vaksin itu sangat spesifik, sangat Yep. spesifik. Yep. Dia memicu katakanlah gitu, kalau vaksin yang diambilkan hanya dari bagian antigennya dari si tanduk, maka dia hanya mengenali dari si tanduk itu. Nah, kemudian si virus ini bermutasi, mungkin tanduknya itu konfigurasi molekulnya berubah karena ada suatu proses Mutasi. mutasi. Maka dia tidak bisa dianu lagi, dikenali lagi oleh vaksin. Makanya ada yang mengatakan begini, bahwa vaksin itu nggak bisa kemudian terjadinya mutasi, dia harus cepat gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Justru di alam ini, ketika terjadi agen mutasi, sebetulnya memang sudah disediakan antinya ya dari komponen-komponen yang ada di alam. Tapi komponen yang ada di alam itu dia harus diupayakan untuk bisa bersinergi gitu. Nah, konsep sinergisitas itu adalah ada di dalam konsep ramuan tadi yang saya sampaikan tadi. Itu konsep sinergisitasnya. Gitu. Jadi misalkan nih terjadi kayak tadi, ada virus apa tadi apa namanya, ada delta, mutasi delta, kemudian virus hitam dan sebagainya. Itu selama kita memegang konsep yang tadi saya sampaikan, kemudian ada terapi suportifnya, mau dengan konfigurasi atau dengan kondisi mutasi seperti apa, selama kita mampu untuk terus mengembangkan 4 komponen formula dengan suportifnya, maka kita akan terus bisa menjaga tubuh kita ini sebagai proteksi dari berbagai kondisi perubahan lingkungan, termasuk virus yang mutasi. Ini pernyataan ini bisa saya pertanggungjawabkan lewat jurnal-jurnal ilmiah yang nanti bisa saya kirimkan ke antum semuanya lewat YouTube untuk dibaca lebih lanjut, bahwa struktur dari suatu senyawa kimia itu ada yang disebut dengan istilahnya hubungan struktur aktivitas. Hubungan struktur aktivitas dari suatu senyawa kimia. Maka saya katakan kalau terapi pada kondisi virus jangan menggunakan satu komponen, jangan. Tapi gunakan setidaknya komponen campuran tadi, ramuan. Karena satu konfigurasi itu akan membackup kelemahan dari konfigurasi yang lain. Jadi dia saling melengkapi. Titik kekurangan di sini akan dilengkapi atau ditutup oleh komponen herbal yang lain. Jadi mereka secara bersama itu akan membentuk satu struktur yang holistik untuk menghantam si virus tersebut dalam kondisi mutasi ataupun bagaimana perubahannya. Selama konfigurasi ini kita tetap bisa pertahankan secara sinergis, maka dia bisa menjadi solusi. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Saya jadi teringat ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan semua isi alam semesta ini sudah dipersembahkan untuk manusia. Tinggal ya Dr. Kintogo ya, bagaimana kemudian kita mampu mengubah semua anugerah dari Allah ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang. Nah, di sinilah pentingnya ilmu, sahabat semuanya ya. Dan sahabat semuanya, insya Allah saya akan bersama Dr. Kintogo akan ngobrol lagi lebih banyak tentang herbal-herbal dan turunannya. Sahabat semuanya, jangan lupa beri subscribe di tombol subscribe di Cinta Quran TV dan juga di YouTube Amazing People. Dan juga jangan lupa, yang paling penting lagi, tolong share malam ini ya, share ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram, sehingga banyak saudara-saudara kita yang menonton dan juga ikut membantu menyebarkan. Dan terutama, yuk kita sama-sama membantu saudara-saudara kita. Dr. Kintogo, ini bulan Zulhijjah,
Bulan Zulhijjah ini adalah bulan mulia. Barang siapa yang beramal di bulan ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Dan barang siapa yang bermaksiat juga dosanya dilipat gandakan. Oleh karena itu, sahabat semuanya, sudah tidak ada lagi perlu perdebatan antara vaksin atau herbal. Bahkan tadi Dr. Kintoko menganjurkan apa istilahnya tadi? Ajuvan. Ajuvan, Masya Allah. Ya. Ajuvan itu adalah perpaduan antara vaksin dengan herbal. Masya Allah. Ini malah dipadukan gitu ya. Dan ini adalah solusi bagi teman-teman semuanya yang nggak mau divaksin mungkin ya bisa menggunakan herbal. Bagi yang mau divaksin silahkan kemudian mengambil pendapat vaksin tanpa kemudian menjelek-jelekkan saudara-saudara kita yang tidak mau divaksin karena mereka pun punya alasan ketakutan tertentu ya. Nah oleh karena itu sahabat semuanya, maka malam hari ini yuk kita bantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang sangat membutuhkan ya, yakni dengan bantuan kita donasi paket imun. Di YouTube sudah ada Bitri sedekah Zulhijjah. Silahkan langsung diklik, langsung tunaikan sedekah kita malam ini. Jangan-jangan sedekah itu sedekah kita yang terakhir malam ini. Karena besok pagi kita belum tentu bangun di alam dunia. Bisa pagi, besok kita bangunnya sudah alamnya sudah beda. Ternyata alamnya sudah alam kubur. Sahabat semuanya, doakan guru kita, Dr. Kintoko MSc, insya Allah beliau dalam keadaan sehat walafiat, sekeluarga, dan ilmu beliau menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ilmu ini juga akan menjadikan pahala jariah abadi untuk beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, dalam menyambut bulan Muharram, sebentar lagi akhir bulan ini dan kita masuk ke bulan Muharram. Bulan Muharram adalah tahun baru Islam. Dan Cinta Quran spesial setiap tahun di program Muharram, kami punya program andalan yang kita banggakan bersama, yakni Amazing Muharram 10. Dan Amazing Muharram 10 akan mengajak keluarga semuanya Journey to Jannah. Dan Journey to Jannah dilaksanakan tanggal 13 Agustus, Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat, Sabtu, Ahad, Ahad. Insya Allah 10 hari bersama para guru, kita akan Journey to Jannah, akan berjalan menuju surganya Allah. Dan ini adalah event spektakuler persembahan dari keluarga besar Cinta Quran. Sahabat semuanya, daftar sekarang Amazing Muharram. Saya sudah berikan link websitenya www.amazingmuharram.com. Silahkan langsung ke amazingmuharram.com atau Instagram @amazingmuharram. Sahabat semuanya insya Allah bisa mendapatkan informasi kapan dan bagaimana Amazing Muharram edisi terbaru. Masya Allah. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Ingin sekali ngobrol lebih banyak dengan Dr. Kintoko, tapi waktu juga yang menghentikan kita. Insya Allah kita harus cukup istirahat ya dokter ya, sehingga badan kita juga lebih sehat. Besok pagi kita akan olahraga lagi dan insya Allah beraktivitas seperti biasa. Dan Dr. Kintoko, insya Allah kita akan ngobrol lagi tentang virus-virus, berikut juga herbal-herbal yang memang mampu menghantam, bukan hanya mencegah, menghancurkan crown-nya, menghancurkan jejaring tanduk-tanduknya, tetapi langsung menghantamnya. Dan insya Allah kita akan menggunakan YouTube sehingga Dr. Kintoko bisa langsung nanti presentasi PowerPoint. Beliau alhamdulillah memberikan kehormatan bagi sahabat semua, sudah menyiapkan loh, ya sudah memberikan hadiah loh buat antum semua berupa PowerPoint. Dan PowerPoint ini bisa di-download di YouTube sekarang, Cinta Quran TV ataupun Amazing People. Silahkan diambil, boleh, langsung free. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat beliau ya. Baik, Dr. Kintoko, terima kasih atas arahannya malam hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan. Catatan saya juga lumayan, ngotrek-ngotrek. Dan ternyata pada malam hari ini kita jadi sadar betapa herbal ini luar biasa, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita maksimalkan. Baik, teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf banyak sekali pertanyaan sahabat yang belum terjawab, dan terus pantau Instagram kita di @do.nation, dan juga @cintaquranfoundation.id. Sahabat semuanya, terima kasih, selamat istirahat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita dijauhkan dari wabah, dari bala dan musibah. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat-sehat terus, semangat terus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.